yang saya hormati para narasumber, ada Prof. Alex dan juga Pak Dr. Nur Rahmat, ya, serta teman-teman pengurus AIHI, para dosen, dan juga para mahasiswa, dan ada juga tadi disampaikan oleh moderator kita Mas Agus bahwa ada hampir 44 institusi yang ikut hari ini. Tentunya ada yang berbeda dalam webinar saat ini karena ada dua tema yang meskipun fokusnya tetap kepada COVID-19 ya. Mudah-mudahan ini akan menambah wawasan buat kita semua. Tentunya saya juga atas nama pengurus asosiasi AIHI, tadi juga Pak Ketua titip salam, jadi hanya bisa japri saja. Beliau memang ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, ya. Seperti bahasa saya tadi lagi gerilya, ya. Jadi titip salam hangat khusus ke Prof. Alex dan juga Mas Rahmat, ya, dan juga teman-teman sekalian, ya. Untuk itu tidak berpanjang kalam, kita akan buka pertemuan webinar pertama ini, ya, dengan bersama-sama memohon ridho pada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan juga saudara-saudara kita, sahabat kita yang saat ini sedang sakit juga segera diangkat penyakitnya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Terima kasih. Untuk kesempatan pertama webinar ini, ya, kita akan mendengarkan presentasi dari Prof. Alexius Jemadu. Sedikit saya sampaikan CV-nya. Profesor Alexius Jemadu PhD. Beliau lahir di Flores 12 Oktober. Tahunnya rahasia ya, Prof. Kemudian muda, 2 tahun sama saya, Prof. Ya, jabatan terakhir yaitu Dekan FISIP Universitas Pelita Harapan, yaitu sampai 31 Juli kemarin 2019. Riwayat pendidikan S1 di UGM, wah ternyata alma mater dengan Mas Rahmat ya, dan juga dengan di sini banyak. Kemudian S2-nya di UI, dan terakhir mendapatkan S3 di Universitas Leuven, Belgia tahun 1996. Ya. Saat ini beliau adalah guru besar politik internasional di UPH, Universitas Pelita Harapan. Ya. Demikian mungkin sekilas CV Prof. Alex sebagai narasumber pertama. Untuk itu saya persilahkan kepada Prof. Alex untuk menyampaikan presentasinya dengan tema perspektif kritis HI dalam menghadapi ini COVID-19 ya, atau pandemi global, perspektif kritis teori HI dan pandemi global. Izin saya akan menayangkan presentasinya saat ini. Terima kasih, Prof. Silakan. Baiklah, terima kasih Kang Asep, Ibu dan Bapak, rekan-rekan pencinta studi HI. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada AIHI yang saat ini diwakili oleh sekjennya Pak Asep, sahabat kita, untuk kesempatan yang diberikan ini. Dan izinkan saya mengucapkan selamat berpuasa, menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa saat ini. Semoga puasanya berhasil sampai pada hari raya nanti. Saya akan menyampaikan tema ini untuk urut rembuk bersama teman-teman ya. Bagaimana perspektif kritis teori HI dan pandemi global yang sedang kita hadapi saat ini. Nah, mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini memberikan pencerahan kepada kita semua dan nanti bisa menjadi mengantar diskusi kita. Bisa lanjut, Kang Asep?
screen berikutnya. Baiklah, saya mulai dari kutipan seorang pemikir Inggris namanya Gilbert Keith Chesterton. Dia katakan, "We men and women are all in the same boat upon a stormy sea. We owe each other a terrible and tragic loyalty." Saya rasa kutipan ini tepat sekali ya untuk situasi saat ini, di mana kita butuh kerjasama. Jadi mereka yang ahli mengatakan bahwa pandemi global ini hanya bisa berhenti kalau kita kerjasama untuk menghentikan penularannya. Jadi kita sedang ada di dalam satu lautan yang sedang bergelora, semua orang merasa terancam, ya, semua orang ingin sehat dan ingin selamat dari pandemi ini. Kita baca terakhir pagi ini sudah lebih dari 4 juta, ya, dan di Amerika itu sudah lebih dari berapa ratus ribu yang meninggal. Nah, ini menjadi satu pertanyaan bagi kita di dalam situasi seperti ini, di mana setiap orang ingin cari selamat, ya, negara maju, negara miskin, negara berkembang, semua negara ingin cari selamat. Jadi benar yang dikatakan di sini, we owe each other a terrible and tragic loyalty. Kalau di dalam menangani pandemi global ini, negara maju hanya memikirkan kepentingannya sendiri, nah repot negara miskin. Ya, kita aja 90% ketergantungan obat itu luar biasa ya, 90%. Padahal itu harus dijangkau oleh semua penduduk kita. Kemudian juga mereka yang sedang berkuasa juga berkepentingan untuk mempertahankan kekuasaannya. Jadi saat inilah betul godaan untuk kita egois, untuk ingat diri, itu sangat kuat. Nah, saya pikir kita sebagai penstudi HI mencoba ya, melihat ini dari perspektif kritis di HI. Next slide, Mas Asep. Oke, saya mulai dari argumen saya yang utama dulu. Saya katakan gini, dalam kondisi di mana negara kaya maupun miskin berkepentingan untuk selamat atau aman, siapapun, ya, negara, individu, mau cari aman, mau selamat kita, ya. Persoalan etis dan moral seperti keadilan, kesehatan untuk semua, ya, akses kita kepada vaksin yang nanti dijanjikan akan datang itu, pemerataan, ya, tidak cukup dipotret oleh teori-teori tradisional HI. Maksudnya bisa kalau kita mau untuk membahas itu, ya, kita bisa bahas. Tapi di sini saya katakan bahwa kita butuh kontribusi dari teori-teori post-positivis yang peduli pada dimensi etis dan moral dari penanganan krisis global tersebut. Nah, di titik itulah saya mengajak ya teman-teman pencinta studi HI untuk mengambil manfaat dari teori-teori kritis ini, take the benefit. Tentu saja teori itu tentu ada kelemahannya, itu persoalan lain lah ya. Tapi apa yang menjadi kontribusi dari teori itu dalam masalah atau isu yang kita hadapi ini, mari kita lihat bersama. Next slide, man. Ya, kita berangkat dari saya kira teman-teman yang sudah belajar teori HI, ya, baik mahasiswa maupun teman-teman dosen. Kalau kita bicara post-positive theory, selalu yang dipertanyakan awal itu, apa realitas HI itu apa? Sebagai objek pembahasan. Atau lebih konkretnya sekarang, pandemi global sebagai fokus dari studi HI yang sedang kita bahas ini, itu apa sih? Nah, kita belajar dari teori HI, ada dua sikap di sini. Teori tradisional mengatakan bahwa objek studi kita itu, atau realitas HI itu, dalam tanda petiknya, seperti dalam ilmu alam, itu an external objective reality. Itu ada di luar kita yang mempelajarinya. Ya, ada di luar manusia, seperti objek ilmu alam gitu. Nah, teori-teori positivis di sini saya sebutkan bahwa realitas tidak seperti itu.
It is not outside of you. It is with you. It is there in your mind. It is a narrativized reality. Ya, realitas yang sudah dinarasikan. Nah, realitas yang sudah dimasukkan di dalam satu diskurs, ya, satu wacana tertentu. It is not an independent objective reality out there, tetapi part of us. We are embedded in that kind of discourse, gitu. Jadi ini realitas HI seperti apa, objek yang kita bahas sedang apa, seperti apa. Ini ada di dalam dua kubu ini, tapi kita ambil yang sebelah kanan ini karena kita ada di daerah itu, atau kita memilih untuk di daerah itu saat ini. Next, Kang Asep. Oke. Bagaimana pandangan teori post-positif terhadap isu pandemi global? Ya, seperti saya katakan tadi, pandemi global bukanlah satu kondisi objektif yang ada di luar sana, ya, yang tinggal Anda pelajari secara objektif, ya. Tapi dia adalah konstruksi sosial yang diproduksi melalui proses sosial. Ada relasi antara manusia di dalamnya. Ada relasi negara maju, negara berkembang, negara miskin, negara kaya, ya. Ada negara, ada yang perusahaan menghasilkan vaksin, ada rakyat miskin, ada pembeli, ada penjual. Semua ada di situ dan mengkonstruksikan pengetahuan yang kita miliki. Next. Ini saya hanya punya 20 menit, saya harus cepat ya. Jadi keuntungan dari menggunakan teori kritis ini adalah dia bisa menggali di bawah permukaan dari objek yang kita pelajari itu. Dia memberikan info kepada kita, hasrat-hasrat yang berkecamuk, ya, kehendak-kehendak yang saling mau mendahului, ya, competing wills, ya. Cina katakan saya nggak bersalah, ya, saya memberikan informasi kepada dunia tepat waktu. Amerika ngotot bilang tidak. Jadi kita lihat di sini ada will yang bertentangan, ya. Dan kemudian juga ada kepentingan tersembunyi, hidden interest. Pagi-pagi Direktur WHO sudah mengingatkan vaksin itu harus ada akses untuk negara miskin. Tapi kita lihat pagi-pagi juga perusahaan-perusahaan sudah bersaing, ya, untuk ini kebutuhan 7 miliar manusia di dunia. Ini keuntungan yang luar biasa. Ini keuntungan yang lukratif, ya. Apa dasarnya kita mengasumsikan bahwa godaan-godaan untuk para perusahaan besar itu tidak akan terjadi setelah pandemi ini? Jadi kita lihat bahwa repot sekali kita di dalam pandemi global ini. Jadi ada kekuatan diskursif untuk mengontrol siapa yang harus memproduksi, dengan harga berapa, ya. Siapa yang mengatur, ya, masalah seperti itu. Jadi kita melihat bahwa kekuatan diskursif ini bekerja melalui representasi, kata post-strukturalis, ya. Ada pernyataan, ada tindakan, ada gestur, ada ekspresi wajah, so ada representation and practices, ya. Jadi semua lockdown, PSBB, karantina, work from home, larangan mudik, produksi masker, protokol produksi, hak paten dan sebagainya, itu adalah practices, ya, yang mewakili suatu diskurs. Pertanyaannya, diskursnya siapa? Ya kan? Diskursnya China, diskursnya Amerika, diskursnya Indonesia, mana-mana ini yang berlangsung nanti. Jadi poin saya adalah kalau kita ingin ada emansipasi, ada pemerataan, ada pembelaan terhadap rakyat kecil, saya mengikuti saran dari teori kritis, harus ada upaya denaturalisasi, ya, ya, supaya itu dibongkar, digeledah, ya, ada upaya dekonstruksi, ya. Lihat ini kepentingan siapa ini yang dimenangkan ini. Mengapa satu negara katakan mulainya di November? Tidak, katanya mulainya baru di Desember, mulainya Januari, ya. Jadi ini harus dibongkar karena ada apa, ya, Campbell bilang itu ada moral and ethical outcome,
Ada moral responsibility di balik itu. Apakah dibiarkan begitu saja? Nah, studi HI itu memberikan kontribusi yang besar di sini. Emansipasi dan menyelamatkan kepentingan publik. Itu concern kita ya. Nah, ini agak teoritis sedikit, tapi saya ambil dari Ken Booth. Dia katakan begini, kalau kita pakai pemikiran kritis di HI, ada 3 pertanyaan yang kita harus tanyakan. Ya, kita bicara COVID-19 ini, pandemi global. Tapi apa yang nyata dengan ini? What is real? Ya, itu pertanyaan ontologis. Apa yang nyata? Ya, kita tidak bisa ambil kesimpulan dari apa yang kita amati di atas permukaan. Ya, tetapi sesuatu yang lebih dalam dari itu. Gitu. Kemudian, how do we know that? Bagaimana knowledge kita tentang pandemi global ini diproduksi? Siapa yang memberi kita informasi? Informasi tentang apa? Dan mengapa dia berikan informasi itu? Ya kan? Kalau Presiden Trump memberikan statement ya tentang pandemi global ini, apa dasarnya kita percaya dia? Atau Cina yang memberikan itu? Ya, pertanyaan epistemologis. Dan akhirnya pertanyaan praksis. What is to be done? Ya, jadi kita lihat 3 pertanyaan ini berkaitan. What is real? Ya, apakah yang real itu kepentingan bisnis negara maju saat ini, atau kepentingan jutaan rakyat kita yang tidak bisa bayar vaksin itu? You know, ya, itu tidak you cannot take it for granted. Ya, what is real? How do we know that? Ya, how knowledge about this issue is produced? Ya, dan yang ketiga, what is to be done? Nah, ketiga pertanyaan ini berkaitan. Dan kalau kita jawab itu secara objektif, implikasinya jauh sekali. Saya ada sebut beberapa contoh di sini. Kang Asep, saya masih punya berapa menit? Saya mau lari cepat. Masih ada waktu ya? Masih ada waktu, Prof. 7 menit lah, 7 menit lagi, Prof. 7 menit lagi. Itu contoh yang pertama dulu, Kang Asep. Jangan contoh 2. Kembali. Yang atasnya. Oke. Apa yang real tentang asal-usul dari pandemi global? Tadi sudah kita ini. Yang contoh satu Kang Asep. Yang bawahnya. Oke. Origin of this pandemic global. Apakah kebocoran yang terjadi di Wuhan Institute of Virology yang menjadi awal, ini jadi perdebatan sekarang, atau dia berasal dari pasar hewan di kota yang sama? Ini implikasinya jauh loh pertanyaan ini, jawabannya. Kita mau percaya yang mana ini? Kalau Anda percaya yang pertama, oke, ada implikasinya, ada implikasi moralnya. Kalau jawabannya kedua, juga ada implikasi moralnya, you see? Ya, contoh 2, Kang Asep. Apa yang real tentang awal mula penularan? Timing. Desember, November, Januari. Mengapa harus ditetapkan November? Mengapa Desember? Mengapa Januari? You see, competing wills, competing interest ada di sini, ya. Dan bisa diungkapkan melalui teori kritis ini, ya. Oke, lanjutkan, Kang Asep. Contoh 3, apa yang real tentang produksi vaksin? Ya, saat ini kepentingan komersial negara maju dengan dalih investasi yang mahal. Siapa yang tahu? Ini kan ilmu yang sangat canggih. Ya, kita sih butuh vaksin, tapi kalau mereka katakan, oh ini investasinya miliaran dolar, jadi Anda harus bayar, Anda harus hormati hak paten segala macam. Udah, that is the end of it. Ya kan? Yang nggak punya duit dilarang sakit. Ya, yang nggak bisa bayar ke rumah sakit sekarang dilarang sakit. Sampai kapan negara bisa tanggung? So ini pertanyaan-pertanyaan kemanusiaan, ya. Akses bagi semua warga, kita semua ingin sehat. Kita ingin anak kita sehat, istri kita sehat, keluarga kita sehat semua. Tapi ketika vaksin itu dilihat sebagai produk yang mahal, apa yang Anda bisa katakan? Nah, di sini studi HI memberikan satu kontribusi, ya. Paling tidak memahami inilah situasi dunia kita. Contoh, penanganan ekonomi pasca COVID-19, ya. Apakah mengejar pertumbuhan ekonomi, ya, katakan untuk kompetisi elektoral,
Ya setiap politisi pasti tergoda untuk itu. Atau perbaikan nasib rakyat kecil untuk pemberdayaan ekonomi, bukan sekadar tenaga kerja yang dibayar murah. Ya, ini persoalan-persoalan yang ini. Contoh kelima, Kang Asep. Apa yang real dalam konstruksi diplomasi RI COVID-19 pasca, ya? Diplomasi yang memperjuangkan kepentingan rakyat, atau apa yang oleh Robert Koch disebut internationalization of the state, ya? Negara lebih respon kepada tuntutan kapitalisme global, ya? Yang kita tahu modal asing menjadi mutlak perlu, indispensable bagi pertumbuhan ekonomi, tapi kita tahu di situ juga ada performance legitimacy, ya, bahwa seorang pemimpin ingin kinerja saya harus baik. Siapa yang menjamin bahwa itu tidak masuk juga di situ? Ini yang diberikan Robert Koch ini, ya. Ini teruskan Bang Asep, teruskan. Tadi sudah ini. Contoh 6. Apa yang real terkait peran World Health Organization, ya, yang kita harapkan? Apakah dia mewakili kepentingan kita semua, atau dia di bawah dikte negara besar, terutama karena ketergantungan finansial? Nah ini, ya, menentukan diskurs kita tentang COVID-19 ini. Next, Kang Asep. Nanti saya ambil waktunya Mas Nur. Oke, ini contoh contesting discourses, ya, diskursus yang bersaing di dalam Omnibus Law. Kita lihat ada diskursus pertumbuhan ekonomi, ada diskursus tentang kesejahteraan buruh. Kita pilih yang mana? Ya, ini bersaing diskursnya, ya. Masing-masing dengan asumsinya, judgment, contention, disposition, capabilities. Bersaing ini. Ini yang disebut contestation of discourses. Ya. Pertarungan antar diskurs. Wacana pertumbuhan ekonomi, kalau dipikir, ya penting juga. Tapi buruh juga butuh kesejahteraan, ya. Bukan hanya dosen yang butuh sejahtera, buruh juga butuh sejahtera. Kita semua butuh sejahtera, ya. Nah ini terjadi. Teruskan Kang Asep. Next. Oke, di sini saya mengutip atasnya Kang Asep, atasnya. Yang tadi, yang sebelumnya. Yang diskurs itu, ya. Dan saya ambil dari Campbell, dia katakan diskursus, ya, di mana ada representasi dan ada praktis tadi itu, dia adalah rangkaian representasi dan praktis sebagai mekanisme yang membawa efek, produksi makna dan interpretasi. Mereka produce meaning, ya, pembentukan identitas, constitution of human subject. Kami contoh misalnya, negara berkembang itu diberi label apa sih? Apakah diberi label sebagai negara yang patut ditolong untuk dapat vaksin itu, atau dia dikonstitusikan sebagai negara yang harus beli, ya? Lu mau cari di mana duitnya, ngutang, terserah. Pokoknya you diposisikan sebagai pembeli. You have to buy kalau ingin sehat, ya. Nah, di situ juga ada relasi sosial, negara maju, negara berkembang, pasar negara, ya. Tergantung pada diskurs yang Anda ini kan. Oke, kita teruskan. Jadi di sini tujuannya, ini saya ambil dari Habermas, ya. Yang dominan di sini apa yang disebut instrumental rationality. Yang tujuannya kontrol. State wants to control. Perusahaan besar ingin kontrol melalui tiga mekanisme ini. Scientization. Siapa yang ngerti ini produksi vaksin yang canggih? Ya, kita yang para dosen aja ini nggak ngerti. Tapi kalau mereka bohongi kita, who knows? Ya, ada birokratisasi di dalamnya ini menyangkut apa temuan yang penting. Anda tidak bisa begitu saja dapatkan. Lalu kita percaya saja, ya kan? Ada komersialisasi di dalamnya. Tapi semuanya apa? Ketiga proses ini di dalam masyarakat modern, tujuannya itu kata Habermas, to control. To control. Ya. Dia mengontrol kantong Anda, ya. Lalu kita lihat, ya, di sini ada polarisasi yang punya akses dan yang tidak punya akses, ya. Kemudian vaksin ini menjadi masalah baru bagi negara miskin. Kita udah dilanda COVID gini, uang kita diambil lagi untuk beli itu dengan harga yang mahal, ya. Nah inilah semuanya. Saya rasa waktu saya hampir habis. Kesimpulan, Kang Asep, kesimpulan.
langsung di kesimpulan penutup. Oke, ini 3 kesimpulan saya. Dalam kondisi di mana setiap orang risau dengan kepentingannya sendiri, perspektif kritis dalam teori HI mengingatkan kita untuk peduli pada isu emansipasi dan keadilan di tengah pandemi global. Teori-teori tradisional menurut saya tidak cukup memotret itu. They can help you. Tetapi teori kritis ini membuat kita untuk tergoda cari tahu gitu ya. Meskipun tidak menawarkan solusi konkret dari pandemi global ini, perspektif kritis memberi kontribusi untuk mengidentifikasi pola dominasi dalam relasi sosial di tingkat global. Ya, negara maju, negara miskin, ya, orang kaya, orang miskin, semua diproduksi ini. Penanganan pandemi global membuat isu demokrasi global, kita tidak punya waktu untuk bahas ini, very important. Karena demokrasi di tingkat nasional tidak cukup untuk mengadres isu-isu transnasional atau global ini. We need global democracy. Meskipun itu sulit, tapi that is the only hope you have. Ya, kita harus punya akses kepada sistem pembuatan keputusan global itu. Nah, ini Kang Asep sudah mengingatkan saya, waktu sudah habis. Demikian dari saya, Kang Asep. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih.